Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai intermediate accounting di chapter 7 mengenai kas dan piutang. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di chapter 7 ini terkait dengan kas dan piutang, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus minimal mengetahui 5 pembelajaran. Yang pertama terkait dengan mampu mengidentifikasi item yang dianggap sebagai kas dan setara kas, kemudian mengidentifikasi piutang dan menjelaskan isu akuntansi yang berkaitan dengan piutang, kemudian menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang, kemudian menjelaskan masalah akuntansi terkait dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih, seperti itu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah akuntansi tambahan yang berkaitan dengan akun dan wesel tagih. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, ini preview dari chapter 7, isinya apa yang perlu kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan kas. Apa itu kas? Kemudian bagaimana terkait dengan pelaporan kas dan juga rangkuman terkait dengan kas itu sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan piutang, di mana nanti kita akan membahas bagaimana pengakuan piutang, pengukuran atau penilaiannya, serta proses evaluasi yang berkaitan dengan nanti adanya penurunan nilai. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan wesel tagih, ya, ini valuasi atas piutang nanti akan kita bahas, ya. Penghapusan metodenya, apakah nanti penghapusan secara langsung atau menggunakan penyisihan, ya, metode penyisihan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan wesel tagih atau not receivable, bagaimana nanti pengakuannya dan penilaian dari wesel tagih. Kemudian berkaitan dengan isu lainnya atau isu khusus, yaitu berkaitan dengan derecognition, ya, atau terkait dengan penghentian pengakuan piutang serta bagaimana penyajian dan juga analisisnya, ya. Oke, kita langsung saja ke tujuan pertama terkait dengan kas. Kas itu apa? Di sini nanti kita akan mempelajari apa itu kas. Yang jelas kas itu merupakan aset keuangan, di mana aset tersebut merupakan aset yang paling liquid, ya, di antara yang lain. Kemudian ini juga merupakan, kas itu juga merupakan instrumen keuangan, kalau bisa kita lihat di buku intermediate GESO, ya, berdasarkan pengertiannya. Kemudian merupakan alat yang digunakan untuk standar pertukaran, ya. Kemudian dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Kemudian kas itu nanti akan terdiri dari beberapa jenis, gitu ya. Nanti ini, ya, kas itu merupakan aktiva lancar juga. Jenisnya bisa berupa koin, gitu ya, kemudian mata uang serta dana yang tersedia pada deposito di bank, ya, bisa berupa wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, wesel bank, dan rekening tabungan. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan kas, ya, terkait dengan pelaporan kas, hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan kas, yaitu apa saja, ya, yaitu terdiri atas setara kas, di mana nanti setara kas itu
yang pernah sering kita dengar adalah kas dan setara kas. Setara kas itu merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid. Kenapa dikatakan sangat liquid? Karena mudah dikonversikan menjadi uang tunai atau kas. Kemudian sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contohnya adalah obligasi, ya, obligasi pemerintah, surat berharga, dan dana yang ada di pasar uang. Umumnya, setara kas ini merupakan investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan, ya. Biasanya dalam waktu 3 bulan jatuh temponya atau kurang, dimana nanti ada syarat berdasarkan definisi ini, ya, definisi dari setara kas. Oke, itu tadi contohnya. Kemudian ada terkait dengan kas yang dibatasi atau kas terbatas. Kas terbatas mungkin yang sering kita dengar adalah berkaitan dengan kas kecil, ya, kas kecil, atau nanti ada gaji dan juga dana dividen. Yang jelas itu merupakan kas terbatas, itu kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu, atau nanti kita juga sering dengar ada kalimat kas yang dibatasi atau restricted cash, ya. Ini perusahaan biasanya memisahkan uang tunai yang dibatasi dari uang tunai biasa. Oke, contoh dibatasinya untuk apa? Di sini dijelaskan untuk perluasan pabrik, kemudian ada penghentian hutang jangka panjang dan juga kompensasi saldo. Kemudian selanjutnya ada jenis yang lain, yaitu cerukan bank, atau sebenarnya kita sering dengarnya adalah bank overdraft, ya. Overdraft bank, ya, atau bank overdraft. Ini terjadi karena apa? Ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada rekening kasnya. Jadi perusahaan harus melaporkan cerukan kas atau bank overdraft ini pada ke dalam ini, ya, bagian liabilitas jangka pendek, ya, ketika dilaporkan dalam kewajiban lancar. Kemudian dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut atau bank overdraft itu masuk dibayar kembali sesuai dengan permintaan dan merupakan bagian integral dari pengelolaan kas perusahaan, seperti itu. Kemudian ini terkait dengan perbedaan ringkasan dari apa itu kas, kemudian apa itu kas kecil, kemudian apa itu surat berharga jangka pendek, kemudian apa itu posted check, ya, atau cek mundur, kemudian apa itu travel advance atau uang dalam perjalanan, uang muka perjalanan, postage on hand, itu berkaitan dengan ongkos kirim, kemudian bank overdraft yang saya bilang cerukan kas, serta yang terakhir ada saldo kompensasi. Nah, ini dari item-item ini nanti masuk ke dalam klasifikasinya, kas masuk ke dalam kas kecil, kas masuk dalam kas. Ini short term paper, itu merupakan surat berharga jangka pendek, masuk ke dalam setara kas, ya. Nanti masuk ke dalam setara kas, nanti akan ada penjelasannya berapa bulan, 3 bulan di sini, ya. Yang dapat jatuh temponya 3 bulan atau dapat dicairkan kurang dari 3 bulan, ya. Dan sering digabungkan dengan kalimat kalau kita lihat di laporan keuangan akan ada kalimat kas dan setara kas. Kemudian selanjutnya ada investasi jangka pendek. Ini merupakan investasi dengan jatuh tempo 3-12 bulan. Kemudian ada post dated checks, itu berkaitan dengan cek mundur, itu masuk ke dalam klasifikasi receivable atau piutang. Diasumsikan dapat ditagih, ya, jadi asumsinya masih dapat ditagih. Kemudian uang muka perjalanan masuk ke dalam piutang juga, ada deskripsinya di sini, ya, nanti bisa dilihat sendiri. Postage on hand terkait dengan ongkos kirim, masuknya adalah beban dibayar di muka, ya. Kemudian bank overdraft masuknya kas. Kemudian saldo kompensasi ini bisa diklasifikasikan terpisah sebagai deposito yang dipertahankan sebagai saldo kompensasi. Kemudian kalau kita membahas terkait dengan piutang, gitu, ya, atau receivable, itu merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Jadi
piutang ini juga merupakan bagian dari aset keuangan di mana klaim gitu ya, atas klaim. Jadi contohnya adalah misalkan pinjaman kemudian penjualan ya secara kredit ya, penjualan secara kredit, maka akan dicatat ke dalam klasifikasi piutang ya. Ini piutang, janjian secara lisan dari pembeli atau pelanggan untuk membayar barang atau jasa yang dijual untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan ya. Itu berkaitan dengan klasifikasi. Piutang itu bisa menjadi ada piutang dagang dan juga ada piutang usaha ya. Ini ya, account receivable atau piutang usaha, account receivable gitu ya. Ini piutang usaha atau piutang dagang ya, trade receivable ya, atau dikatakan note receivable. Kemudian terkait dengan piutang non usaha atau piutang non dagang, atau kalimatnya nanti kita sebut non trade receivable, itu timbul dari beberapa transaksi. Contohnya ini ada 6 contoh. Yang pertama terkait dengan jadi biasanya ini di luar kegiatan piutang dagang ya, karena kalimatnya adalah non dagang. Kalau contohnya ada uang muka ya, uang muka berarti di luar uang muka pembelian gitu ya. Misalkan uang muka kepada petugas dan karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, deposit untuk menutup kerusakan atau kerugian, deposit jaminan, dividen dan piutang bunga. Kemudian klaim itu atas asuransi atau mungkin jasa lainnya serta badan pemerintah, dan juga pengembalian atas barang yang dikembalikan. Oke, ini contohnya tampilan piutang non dagang atau piutang non usaha ya. Biasanya ada tampilannya ada di aset lancar ya, aset lancar, current aset, ini persediaan, investasi lain-lain, baru piutang dagang dan piutang lain-lain. Jadi biasanya masuk ke piutang non dagang itu masuk ke piutang lain-lain. Kemudian ketika kita berbicara dengan piutang, maka nanti akan kita bahas terkait dengan metode penyisihannya ya. Ini ada dikurangi ya, piutangnya dikurangi, piutang dagangnya dikurangi dengan penyisihan piutang yang tidak tertagih ya. Hasilnya adalah seperti ini, 3.913 ya. Kemudian terkait dengan pengakuan piutang itu terjadi dari mana kita bisa membahasnya. Pertama, piutang timbul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan ya. Jadi terkait dengan transaksi, jadi jumlah yang diakui itu merupakan harga yang timbul dari penjualan kredit yang diakui oleh kedua belah pihak. Prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasanya kepada pelanggan ya. Jadi ketika penjualan kredit itu ketika barang sudah dikirim ya, maka diakui sebagai piutang ya, Jadi ketika barang belum dikirim belum bisa diakui sebagai piutang. Nah, nanti ketika barang dikirim nanti akan ada penentuan ya, penjualan barang apakah nanti pengirimannya menggunakan FOB destination point dan shipping point ya. Itu sudah kita bahas di ini ya, di pengantar akuntansi, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian dalam hal terkait dengan piutang nanti akan ada piutang tidak seutuhnya nanti jumlah nominal yang dilakukan atas penjualan kredit atau piutang itu nanti seutuhnya adalah 100%. Piutangnya adalah misalkan sebesar 10 juta, maka itu adalah benar-benar 10 juta, karena nanti akan ada hal-hal lain seperti diskon, baik diskon dagang, diskon tunai, ataupun nanti ketika terjadi adanya retur ya. Ini contohnya, contoh pengakuan piutang. Misalkan jika Lululemon Athletica Inc. Atau
Chen gitu ya, Chan gitu menjual pakaian yoga kepada Jennifer Burian seharga $100 secara kredit. Pakaian yoga tersebut akan ditransfer saat Jennifer mendapatkan kendali atas pakaian ini. Ketika perubahan kontrol ini terjadi, Lululemon harus mengakui piutang dan pendapatan penjualan. Lululemon membuat jurnal sebagai berikut. Ya, ini jurnalnya, berarti account receivable atau piutang usaha gitu ya, atau piutang dagang terhadap penjualan ya. Ada penjualan sebesar 100 ya. Kemudian pengakuannya terjadi karena apa? Karena Lululemon berhak atas pembayaran dari pelanggan, telah memberikan hak legal kepada pelanggan yaitu berupa barangnya. Kemudian telah mengalihkan kepemilikan fisik atas barang tersebut ya, karena barangnya sudah dikirim. Kemudian tidak memiliki risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang karena Jennifer telah menerima aset atau barang tersebut ya. Jadi sudah ada perpindahan barang ya antara pembeli dengan penjual, indikatornya ya. Kemudian piutang nanti pengukuran harga dilakukan atas harga transaksi. Kemudian ada pertimbangan yang tadi saya bilang, pertimbangan variabelnya berkaitan dengan item ketika terjadi diskon, pengembalian ataupun rabat serta bonus kinerja ya. Kita akan bahas satu-satu. Berkaitan dengan diskon ya, berkaitan dengan diskon, ketika ada diskon berarti nanti akan mengurangi harga ya, kemudian tidak diakui dalam catatan akuntansi. Ketika terjadi pengurangan harga, pelanggan ditagih sebesar harga jual setelah dikurangi diskon. Kemudian diskon cash atau diskon tunai ya, diskon tunainya ya, atau diskon penjualannya ditawarkan untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat dengan termin misalkan 2/10N30, di mana akan mendapatkan diskon 2% dalam waktu pembayaran 10 hari, dan kemudian jumlah jatuh temponya adalah 30 hari seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian dalam pengakuan piutang nanti penilaiannya berdasarkan dua metode, di mana menggunakan metode kotor atau metode bruto serta metode neto atau metode bersih. Jadi masing-masing ada caranya gitu ya. Yang sering kita gunakan adalah menggunakan gross method ya. Kita akan bahas metode neto atau net metode terlebih dahulu ya. Jadi ketika terjadi penjualan sebesar $10.000 dengan syaratnya adalah 2/10N30, berarti akan mendapatkan diskon 2% dalam waktu 10 hari. Maka jurnalnya adalah account receivable atau piutang gitu ya, kita tulis piutang saja, terhadap sales revenue atau penjualan ya, pendapatan penjualan, atau kita tulis saja penjualan sebesar 9.800. Kenapa? Karena mendapatkan diskon sebesar 2% ya. Udah langsung didapatkan diskon sebesar 2% dari 10.000 berapa? Adalah 9.800. Kemudian ada pembayaran atas penjualan sebesar 4.000 ya, atas penjualannya. Kemudian yang diterima dalam periode diskon ya, karena masih dalam periode diskon berarti 4.000 ini akan mendapatkan diskon ya sebesar berapa, yaitu 2% dari 4.000 ya. 2%-nya dari 4.000 berapa? 2% dari 4.000 berarti adalah sebesar ya, jadi diskon dari 2% kali 4.000, kemudian 4.000 dikurangi diskon tersebut, maka hasilnya adalah 3.920. Diskonnya adalah sebesar 80 dolar ya, 80 dolar. Maka kas yang diterima oleh perusahaan yang menjual adalah jurnalnya kas terhadap piutang sebesar 3.920. Karena ini metode bersih, maka yang hasil potongan yang kita tuliskan langsung. Kemudian yang ketiga ada payment on 6.000 euro, atau ada pembayaran sebesar 6.000 yang diterima setelah periode diskon, after discount period ya. Maka
tidak akan ada diskon, maka yang diterima tetap 6.000. Piutangnya, sementara piutangnya berapa? Piutangnya adalah sebesar 5.880. Ini dari mana? Dari periode diskonnya, yaitu 6.000 dikali 2% karena ya diskon ya. Berarti kan sisa dari ini, sisa dari piutang 9.800 dikurangi 3.930, maka hasilnya 5.880. Kemudian terjadi diskon yang forfeited ya, terkait dengan pembatalan ya. Diskon penjualan yang dibatalkan sebesar berapa? Yaitu 2% dikali 6.000, yaitu 120 euro ya. Jadi karena metode net yang ditulis intinya adalah yang ditulis adalah bersihnya ya. Oke, bersih yang diterima ya, piutang bersihnya setelah dikurangi diskon. Kemudian kalau metode bruto, ketika terjadi penjualan sebesar 10.000 euro, maka yang dituliskan adalah piutang terhadap penjualan sebesar 10.000 ya, tanpa dikurangi dengan diskonnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada pembayaran 4.000 selama periode diskon, maka kas yang diterima sebesar 3.920. Kemudian ada diskon penjualan sebesar 80. Kemudian piutang yang berkurang adalah sebesar 4.000 ya, yang kita tulis adalah piutang kotornya. Kemudian ada pembayaran 6.000 setelah periode diskon, berarti langsung kita tulis saja kas terhadap piutang ya. Ini ya, 6.000 ditambah 4.000 adalah 10.000 tanpa kita tuliskan diskon yang dipatangkan ya. Ini perbedaan antara gross method dan net method ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan retur dan potongan penjualan ya. Terkait dengan retur dan potongan penjualan, merupakan akun pendapatan kontra untuk penjualan, untuk pendapatannya untuk penjualan ini. Jadi ini penyisian retur dan potongan penjualan adalah akun kontra aset untuk piutang usaha. Kenapa kita perlu menggunakan retur dan potongan harga gitu ya? Karena kan sebenarnya tadinya kan serta penyisian retur dan potongan harga sangat membantu untuk mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan barang dagangan yang inferior atau rusak, inefisiensi yang tidak efisien dalam memenuhi pesanan, atau adanya kesalahan pengiriman ya. Jadi ketika ada piutang dagang ya, piutang atas penjualan kan jurnalnya adalah piutang atas jurnal ketika terjadi penjualan adalah piutang atas penjualan ya, hanya ya piutang atas penjualan. Kemudian ketika ada retur, kita tidak langsung menulis misalkan berarti nanti ini penjualan pada piutang, kita tidak membalik ya, secara filosofi kita tidak membalik yang tadinya ini, kemudian ketika ada retur berarti penjualannya dibalik terhadap penjualan yang di debit, kreditnya adalah di piutang. Tidak serta merta kita membalik seperti itu. Kenapa? Karena gitu ya, tadi ya dasarnya adalah alasannya kenapa, karena agar kita dapat mengidentifikasi mana-mana barang dagangan yang dijual yang memiliki potensi masalah besar. Jadi ketika banyak sekali barang yang adanya yang dikembalikan, misalkan jenis barang A, karena kan kalau misalkan kita hanya menggunakan akun kontra ini ketika terjadi retur, maka kita tidak akan mengetahui barang apa sih yang sebenarnya sering banyak adanya pengembalian karena misalkan rusak atau misalkan kesalahan pengiriman dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan akun retur, maka kita tidak akan mengetahui mana barang yang dijual itu yang sering mengalami retur atau kerusakan atau disebut inefisiensi ya. Jadi adanya potensi masalah. Jadi tujuannya kenapa kita menggunakan akun, filosofinya ya, akun retur dan potongan penjualan, karena agar kita dapat mengetahui barang-barang apa yang mengalami pengembalian yang inefisiensi atau potensi masalah. Ini contohnya ya, misalkan asumsikan Max Glass menjual kaca badai ke Oliver Builder sebagai bagian dari perjanjian penjualan. Max memasukkan ketentuan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk tersebut, Max akan memberikan kelonggaran atas harga jual atau setuju untuk mengambil kembali produk tersebut.
Pada tanggal 4 Januari 2019, Max menjual kata pribadi senilai 5.000 ke Oliver secara kredit. Oke, pengakuan penjualannya seperti apa? Berarti piutang usaha atas penjualan ya. Ini tidak gini. Ini sorry ya, ini terjemahannya harusnya gini. Piutang usaha atas penjualan sebesar 5.000. Kemudian asumsikan memberikan ini ya 300 bukan uang satu ya, pengembalian sebesar 300 euro kepada Oliver karena beberapa kaca badai rusak. Jurnalnya seperti apa? Berarti retur dan potongan penjualan atas piutang usaha seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan ini masih contoh yang tadi sama ya. Oke, ini terkait dengan metode penyisihannya ya. Jadi ketika ya kita baca saja. Pada tanggal 31 Januari 2019, sebelum menyiapkan laporan keuangan, Max memperkirakan bahwa tambahan retur dan potongan penjualan sebesar 100 akan dihasilkan dari penjualan kepada Oliver pada tanggal 4 Januari. Jadi ada estimasi terkait dengan retur sebesar 100, maka jurnal penyisihan untuk mencatat penyisihan tambahan ini adalah retur dan potongan penjualan terhadap penyisihan retur dan potongan penjualan. Ini berarti baru estimasi terjadi ini ya, terkait dengan estimasi penyisihan terkait dengan retur dan potongan penjualan. Oke, kita akan lanjut terkait dengan membahas pertimbangan lain ya. Ketika kita berkaitan dengan piutang, maka akan berhubungan dengan memiliki hubungan dengan nilai waktu dari uang ya. Oke, bagaimana kita masuk ke ini ya, bagaimana piutang disajikan pada laporan posisi keuangan dengan adanya metode penyisihan piutang ya. Penyisihan piutang tidak tertagih ya. Penyisihan piutang tidak tertagihnya nanti seperti apa? Misalkan ini ada piutang awalnya di debit sebesar 500, kemudian penyisihannya adalah 25 ya, berarti sudah ada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25. Ini karena ada penyisihan ya, maka nanti di laporan posisi keuangan atau kita dulu sering sebut adalah neraca gitu ya, maka ada pengurang sebesar 25 untuk penyisihan. Jadi piutang dikurangi penyisihan, jadi piutang akhirnya adalah 475. Atau kita menggunakan contoh lain, yaitu dengan langsung ditulis 45, hanya ada keterangan penjelasan bahwa terjadi penyisihan piutang sebesar 25 dolar ya. Yang sering dipakai adalah ini, contoh tampilannya ada seperti ini. Jadi piutang usaha setelah dikurangi penyisihan sebesar 25 dolar ya. Kemudian contohnya gitu ya, misalkan terdapat penjualan usaha piutang usaha 100, kemudian ada penjualan sebesar 100, maka akan ada pendapatan ya, penjualan sebesar 100 ya. Oke, ini tidak ditunjukkan terkait dengan penjualannya ya. Ini akun yang kita lihat adalah piutangnya. Kemudian menerima sebesar 333 euro, berarti nanti akan ada ini ya, pelunasan piutang sebesar 333, maka kas bertambah, kemudian piutangnya berkurang, berarti catat di sini ya, tadi ini ya, kas terhadap piutang. Kemudian terdapat penyesuaian 15 euro untuk taksiran kredit macet ya, untuk taksiran kredit macet ya, beban kredit macet atau beban piutang tidak tertagih terhadap penyisihan piutang tidak tertagih sebesar berapa? 15 ya, sebesar 15, maka menambah penyisihan piutang sebesar 15. Kemudian ada penghapusan akun ya, penghapusan akun piutang tak tertagih
sebesar 10 dolar, maka akan dibalik penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang sebesar 10 ya. Penghapusan akun ya, penghapusan berarti piutangnya ada yang dihapus sebesar 10, penyisihannya di debit dihapus juga, piutangnya dihapus sebesar 10 dolar, maka hasil akhirnya adalah piutang 157, penyisihan piutangnya adalah 30. Oke, berarti ini ya contohnya, berarti 257 dikurangi 30 berarti 227. Ini contoh di laporan posisi keuangannya. Oke, kemudian kita akan membahas berkaitan dengan penyisihan piutang tidak tertagihnya ya. Penyisihan piutang tidak tertagihnya. Nah, berkaitan dengan penilaian piutang usaha ya, berkaitan piutang usaha tak tertagih itu jadi kan ada dua metode ya. Metode yang pertama metode penyisihan, yang kedua metode tadi ada dua ya, metode penghapusan langsung ya, di direct write off method sama allowance method ya. Jadi akan ada dua. Resiko piutang tak tertagih ini ya, catat merupakan kerugian kredit sebagai debit untuk beban hutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Yang sering kita gunakan adalah ini. Kemudian merupakan resiko normal. Jadi ketika terjadi piutang tak tertagih, ini merupakan hal normal dalam menjalankan bisnis secara kredit ya. Apalagi kalau misalkan di sini nanti akan ada resiko kredit ya, kalau kalian pernah dengar, apalagi di perbankan nanti akan ada resiko kredit, resiko tidak tertagihnya kredit atau pinjaman atau piutang. Kemudian metode ada dua, tadi saya bilang ada metode penghapusan langsung dan metode penyisihan ya. Metode penghapusan langsung berarti bahasa Inggrisnya tadi ya, direct write off method, atau metode langsung atau metode penyisihan untuk piutang tidak tertagih atau metode penyisihan allowance method. Oke, kita bahas dua metode ini ya. Oke, ini metode akuntansi piutang tak tertagih ada dua ya. Yang dianjurkan oleh IFRS atau SAK adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah metode penyisihan. Penghapusan langsung secara teoritis tidak diinginkan. Kenapa? Karena tidak cocok, piutang tidak dinyatakan pada nilai realisasi kas, tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan. Jadi ketika tidak ada penyisihan berarti tidak akan ada tidak dinyatakan pada nilai realisasi kas. Oke. Metode estimasi atau penyisihan nanti akan ada dua cara. Pertama yaitu persentase dari penjualan atau persentase dari piutangnya ya. Oke, ini metode penghapusan langsung. Jadi ketika perusahaan contohnya menentukan akun terjadi tidak tertagih, ia membebankan kerugian ke beban kredit macet. Misalnya tanggal 10 Desember Cards Ltd menulis saldo ya sebesar 8 juta pada satu yang tidak dapat tertagih. Jurnalnya adalah beban piutang tertagih atas piutang usaha ya. Jadi langsung dijadikan beban, piutangnya langsung dihapuskan ya. Jadi sebelumnya tidak akan ada yang namanya penyisihan. Jadi metode ini terkait dengan beban piutang tertagih hanya akan menunjukkan kerugian yang aktual dari piutang tidak tertagih. Jadi perusahaan berarti nanti akan melaporkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan piutang itu dalam nilai atau dalam nominal sebesar jumlah brutonya. Jadi jumlah piutang tercatat semua tanpa adanya estimasi yang tidak tertagih, resiko tidak tertagihnya berapa gitu ya. Kemudian ketika ada penghapusan karena tidak bisa ditagihkan, karena misalkan ternyata pelanggannya itu misalkan mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia ya, tiba-tiba akan terjadi penghapusan dan akan lebih berisiko lagi ketika penghapusannya nominalnya besar ya. Maka kenapa ini tidak dianjurkan adalah hal seperti itu. Pendapatnya ketika ada yang mendukung terkait dengan metode penghapusan langsung ya terkait itu ya, apa real ya, kondisi real atau faktanya, bukan estimasi ya.
seperti itu. Jadi ketika jumlahnya tiba-tiba tidak tertagihnya material, ya sudah, gitu akan memiliki kekurangan ya, karena tidak bisa menyamakan biaya dengan pendapatan pada periode yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian kita ke metode yang kedua, metode penyisihan piutang tak tertagih. Jadi ini kita melibatkan estimasi, yaitu melibatkan perkiraan ya, akun tak tertagih di akhir setiap periode. Kemudian memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang di laporan posisi keuangan pada nilai realisasinya ya, pada nilai realisasi kasnya. Jadi nanti berdasarkan estimasi tahun sebelumnya, jumlah yang tidak dapat tertagih itu berapa ya. Oke, jadi mengestimasi. Kemudian perusahaan mengestimasi akun tak tertagih dan nilai realisasi kas menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu ya. Jadi tadi saya bilang tidak tertagih di tahun sebelumnya itu berapa, kita bisa menggunakan dasar masa lalu, serta saat ini, serta perakiraan kolektabilitas masa depan. Misalkan terjadinya kondisi di sekarang, misalkan kondisi pandemi COVID ya. Misalkan ternyata tahun kemarin kan kondisi COVID dan tahun sekarang masih COVID ya, maka kita akan mengetahui bahwa ketika kondisi COVID tahun kemarin banyak sekali misalkan piutang yang tidak tertagih, maka di tahun ini bisa jadi menggunakan kondisi perkiraannya kemarin. Kalau misalkan tahun ini masih belum selesai terjadinya COVID, maka estimasi ketika terjadinya pandemi gitu ya. Jadi melihat kejadian di masa depan dan masa lalu sebagai pertimbangan dalam menentukan penyisihan piutang tak tertagih, seperti itu. Oke, ini contohnya terkait dengan piutang tak tertagih. Asumsikan furniture pada tahun 2019, tahun pertama operasi, memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000 euro. Dari jumlah 150.000 euro tetap tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Oke, dari penjualan berarti yang tidak tertagih sebesar berapa? 150.000 ya. Dari piutangnya ya 150.000. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 euro dari penjualan ini tidak akan tertagih, estimasinya. Kemudian ayat jurnal penyesuaiannya untuk mencatat taksiran tidak tertagih itu berapa? Kita bisa lihat. Yang pertama, kita mencatat beban piutang tak tertagihnya sebesar 10.000, berarti beban piutang tak tertagih pada piutang ya. Ini pada penyisihan piutang tak tertagih ya, karena ini metodenya adalah penyisihan atau estimasi ya. Kita berarti kalimatnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Kalau tadi metode langsung dihapuskan ya piutangnya ya, karena sudah diperkirakan tidak tertagih. Kalau jadi beban piutang tak tertagih nanti akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai beban operasi, seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi akan ini ya penyisihan piutang tak tertagih. Jadi mengurangi, kalau ini contoh yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca ya. Kemudian selanjutnya jumlah ini jumlahnya ya, jadi pengurangnya adalah 140 terkait dengan piutangnya karena sudah dikurangi penyisihan tak tertagih. Kemudian selanjutnya mencatat penghapusan akun piutang tak tertagih. Tadi di sini kan piutangnya 150, kemudian tak tertagihnya 10.000. Kemudian bagaimana sih ketika sudah disisihkan kemudian kita menghapus karena benar-benar tidak dapat ditagih ya. Jadi sebenarnya ini pencatatan beban piutang tak tertagih ini hanya merupakan estimasi di akuntansi. Jadi nanti walaupun ini kita anggap sebagai tidak tertagih, tapi kita sebagai di perusahaan ini, di Brown Furniture itu tidak akan memberitahukan kepada si penerima penjualan kredit ini bahwa ada penyisihan piutang tak tertagih senilai 10.000, tidak gitu ya. Jadi tetap akan
ini hanya sebagai estimasi penyisihan, jadi nanti yang akan tetap ditagih kepada pelanggan adalah sebesar 150.000. Jadi pelanggan tidak akan diberitahu catatan akuntansi bahwa 10.000 ini tidak akan tertagih, mereka tidak akan membayar 10.000 ini, tidak gitu ya. Ini hanya sebagai catatan akuntansinya. Yang ditagihkan kepada pelanggan tetap sebesar 150.000 karena sebagai bagian usaha barangkali 150.000 100% dapat ditagihkan ya, seperti itu. Jadi pelanggan atau pelanggannya tidak akan mengetahui kalau ada penyisihan dari piutang mereka sebesar 10.000, tidak gitu ya. Ini hanya catatan akuntansi untuk mengestimasi ketika tidak dapat tertagih karena ada kondisi-kondisi yang misalkan tidak diketahui di masa depan ya. Kemudian di masa depan ternyata ketika sudah disisihkan benar-benar 10.000 itu tidak dapat tertagih, otomatis nanti benar-benar piutangnya harus dikurangi ya. Berarti kita akan membuat menghapus rekening penyisihannya dan juga menghapus terkait dengan piutangnya. Jurnalnya seperti apa? Ini ya, misalkan penghapusan saldo sebesar 1.000 ya. Jadi ada penghapusan. Jadi adalah penyisihan piutang tak tertagihnya yang tadinya adalah di kredit akan menjadi pindah ke debit seperti itu. Kemudian akan ada penghapusan piutang ya, tadinya di debit akan dihapus ke kredit sebesar 1.000 ya, yang tadinya disisihkan ini akan di-nolkan, piutang juga akan dikurangi sebesar 1.000. Kemudian ternyata ketika sudah benar-benar ini tidak tertagih, si Randall ini ternyata di bulan Juli gitu ya. Jadi padahal di Maret itu sudah tidak bisa ditagih nih si Randallnya ini, ternyata pada bulan Juli tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba Randall itu membayar sebesar 1.000 padahal itu kita sudah sisihkan nih. Aduh, berarti kalau sudah disisihkan dihapuskan piutang, Randall itu ternyata membayar, otomatis ini dikembalikan lagi kan piutangnya, ditambahkan lagi sebesar 1.000 ya. Kita jurnalnya seperti apa kita lihat ya. Kita kembalikan dulu, jadi piutangnya didebitkan, penyisihannya kita kembalikan dulu penghapusannya ya, kemudian baru kembali ke dalam penyisihan ya. Piutangnya masih ada, ternyata dibayar sebesar 1.000, maka akan ada pendapatan ya, kas ya, kasnya berarti akan ada uang masuk sebesar 1.000, kemudian piutangnya akan berkurang sebesar 1.000 ya, karena dibayar ya 1.000. Ini kan piutang tadi yang tadi berkurang karena dihapus, ternyata dibayar kembali, berarti harus dikembalikan lagi yang penyisihan, baru nanti dibuatkan jurnal penerimaan kas ya atas piutang usaha atau atas piutang ya, cukup atas piutang saja. Kemudian selanjutnya tadi kan kita sudah membahas berkaitan dengan ketika melakukan metode penyisihan, maka akan ada dua metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan persentase piutang. Jadi nanti persentase piutang berarti menggunakan piutang persentase tidak tertagihnya, estimasi penyisihannya, atau menggunakan tadi persentase penjualan. Ketika menggunakan persentase piutang berarti nanti akan ada dua metode ya, akan ada dua cara pendekatannya, nanti akan ada dua cara. Yang pertama pada satu tingkat komposit atau nanti berdasarkan jumlahnya ya, jadi berdasarkan estimasi tidak tertagihnya, atau nanti menggunakan umur piutang, jadi nanti berdasarkan lamanya piutang yang dimiliki ya. Oke, ini contoh estimasi penyisihan berdasarkan umur piutang ya, berdasarkan umur piutang. Jadi nanti estimasinya, jadi misalkan di bawah 30 hari umur piutangnya ya, ini umur piutang jumlahnya adalah 345, persentase penyisihannya adalah 0,8 dan sebagainya sampai dengan lebih dari 120 hari biasanya presentasinya lebih besar. Kemudian kita jumlahkan dari seluruh persentase tadi ini
menjadi akhir tahun penyisian piutang tertagihnya adalah sebesar 26.610. Maka nanti pencatatannya adalah beban piutang tak terdagih atau bad debt expense terhadap penyisian piutang tak terdagih sebesar 26.610. Ini dengan asumsi ya penyisihannya adalah baru dilakukan atau nol. Jadi di periode sebelumnya belum ada penyisihan sebesar 26.610, belum ada penyisihannya ya. Jadi masih nol. Tapi nanti bagaimana sih kalau misalkan periode sebelumnya itu sudah ada nilai penyisihannya ya, udah ada nominal saldo awal terkait dengan penyisihan ya. Kita lihat ya, ini ya, jika ternyata asumsi akun penyisihan sudah memiliki saldo kredit sebesar 800 sebelum penyesuaian, jadi sudah ada penyisihan sebesar 800, maka beban piutang tidak tertagihnya harusnya adalah jumlahnya kan ini, karena sudah ada 26.610, sudah ada 800, berarti kita kurang berapa sih untuk menghasilkan ini? Berarti dikurangi ya, 26.610 dikurangi dengan saldo penyisihan yang sudah ada 800, berarti tinggal 25.810. Maka jurnalnya adalah beban penyisihan tidak tertagih terhadap penyisian piutang tidak tertagih sebesar 25.810, karena nanti hasil akhirnya adalah 26.610. Seperti itu. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Ini ada Duncan ya, Duncan sebentar. Ada Duncan SA melaporkan informasi keuangan sebagai berikut. Ini ada gambarnya. Ini bisa dilihat. Kemudian sebelum penyesuaian ada debit dan juga ada kreditnya, di mana ada piutang dan ada saldo penyisihannya. Kemudian ada pendapatannya ya, semua 900.000. Kemudian ada ini ya, penjual returnya, retur penjualan, dan juga penyisihan sebesar 50.000. Kita lihat soalnya. Siapkan jurnal untuk mencatat beban piutang tak tertagih dengan asumsi Duncan Company memperkirakan piutang tak tertagih pada 5% dari piutang. Oke, yang pertama 5% dari piutang. Yang kedua 5% dari piutang, tetapi penyisihan piutang tak tertagih memiliki saldo debit sebesar 1.500. Jadi sudah ada penyisihannya ya di sebesar 1.500. Kita lihat 5% dari piutang, berarti 5% dikali ini ya, 5% dari piutang. Piutangnya adalah 100.000 ya, piutangnya adalah 100.000. Kita lihat ya, piutangnya adalah 100.000, jadi 5% dikali dengan 100.000 sama dengan 5.000 ya. Kemudian kenapa kita hanya tuliskan beban piutang tak tertagihnya adalah 3.000? Karena penyisian piutang tak tertagihnya sudah ada saldo sebesar ya, di sini sudah penyisian piutang tak tertagihnya sudah ada sebesar 2.000 ya. Makanya biar jadi 5.000, maka kita kurang sebesar 3.000, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini ya, 100.000 dikali 5% sama dengan 5.000 dikurangi 2.000. Kemudian yang kedua sudah ada saldo penyisihan sebesar 1.500, maka bad debt expense, beban piutang tak tertagih 6.500 terhadap penyisihan piutang tak tertagih sebesar 6.500. Ini kan sebenarnya 1.500 di debit ya, nanti akan ada gambarnya. Jadi yang sama dikali 5% cuma ditambah 1.500 karena udah ada di debit sebesar 1.500 ya. Kalau tadi kan ini kredit ya, maka menjadi pengurang tinggal 3.000. Kalau ini menjadi penambah karena ini ada di debit
sebesar 1.500. Oke, tidak ada gambarnya ya, jadi nanti sebenarnya seperti ini 1.500 di sini gitu ya, ini 1.500, kemudian ini debit ya, debit, ini kredit, kemudian tadi ya saldo 6.000 100.000 dikali 5% sama dengan 5.000. Kemudian ini bukan saldo debit ya harusnya. Jadi gini, ini kan tadi debitnya 1.500, kemudian waktu kita hitung itu kan saldo akhirnya harusnya adalah 5.000 ya, penyisiannya ada 5.000 karena 100.000 dikali dengan 5%. Pokoknya hasil akhirnya harus 5.000 seperti ini ya. Ini kan hasil akhirnya adalah 5.000. Maka berarti kurang berapa untuk menjadi 5.000? Kurang sebesar 3.000 ya. Jadi kalau ini kan seperti ini kredit, udah ada kredit besar berapa tadi, ini 2.000 ya, udah ada 2.000 ya. Kemudian biar jadi 5.000 hasil akhirnya, ini di sini 5.000, berarti membutuhkan berapa? Membutuhkan 3.000. Kalau yang ini sudah ada 1.500 di debit ya, hasil akhirnya adalah berapa? 5.000. Berarti kita membutuhkan berapa di sini? Sebesar 6.500. Seperti itu ya, sebesar 6.500. Oke, itu ya. Jadi nanti yang jadi patokan adalah ini. Hasil akhirnya harusnya 5.000. Kalau yang ini hasil akhirnya juga harus 5.000, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan piutang wesel atau wesel tagih ya. Pengakuan piutang wesel atau wesel tagih, kita sebutnya wesel tagih saja ya, seperti di buku intermediate. Berkaitan dengan wesel tagih nanti ini merupakan surat promise ya, atau promissory notes itu atau janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jadi ada janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel ini instrumen yang dapat dinegosiasikan, yang ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wesel untuk penerima pembayaran. Jadi ditandatangani oleh pembuat wesel untuk penerima pembayaran, dan juga memiliki bunga ya, memiliki bunga berbunga, baik memiliki tingkat suku bunga yang disebutkan atau tanpa bunga, termasuk dalam jumlah nominal. Jadi nanti akan ada dua jenis, baik wesel yang berbunga ataupun wesel berbunga 0 ya. Kita sebutnya wesel berbunga 0, bukan tanpa bunga ya. Wesel berbunga dan wesel berbunga 0. Jadi wesel berbunga itu wesel yang memiliki suku bunga yang dinyatakan, sedangkan wesel berbunga 0 atau zero interest bearing notes itu wesel tanpa bunga memasukkan unsur bunga sebagai, jadi wesel yang tanpa memasukkan unsur bunga sebagai bagian dari nilai nominalnya. Pengakuannya seperti apa gitu ya. Oke, ini jenisnya ya, isinya apa saja wesel ya, umumnya seperti apa. Kemudian ini wesel ada dua jenis ya. Yang pertama wesel jangka pendek dan juga wesel jangka panjang ya, wesel jangka pendek ataupun wesel jangka panjang. Wesel jangka pendek ini merupakan wesel yang dicatat berdasarkan nilai nominalnya ya, berdasarkan nilai nominalnya. Kemudian ada wesel jangka panjang.
dicatat berdasarkan nilai sekarang ya, berdasarkan nilai sekarang. Kemudian ini ada perbedaan terkait dengan suku bunga. Suku bunga yang ditetapkan gitu atau nanti kita sebut kupon ya, kupon atau kita sebut kupon, atau berdasarkan suku pasar atau kita sebut market rate ya, atau diskon, kita sebut diskon saja gitu ya, kita sebut diskon. Ini ketika kupon atau yang ditetapkan sama dengan pasar, maka dijualnya berdasarkan nilai nominalnya. Ketika nilai kupon lebih besar daripada diskon atau market rate-nya, harga pasarnya, maka dijual berdasarkan nilai premiumnya ya, berdasarkan nilai premiumnya. Atau ketika nilai kupon lebih rendah daripada harga market rate atau pasar, maka akan mendapatkan diskon. Misalkan seperti ini, ketika kalian mendapatkan kupon itu sama dengan diskon, maka misalkan dijualnya adalah misalkan vesselnya adalah 1M, maka akan mendapatkan 1M. Ketika ditetapkan di atas harga pasar kuponnya, maka akan mendapatkan lebih dari 1M, misalkan 1,5. Tapi ketika dijualnya mendapatkan diskon, maka biasanya di bawah dari akan mendapatkan kurang dari 1M. Seperti itu ya. Kita lihat misalkan ini contohnya ya, nilai nominal terkait dijual dengan nilai nominal. Misalkan Biglow SA meminjamkan impor Skandinavia sebesar 10.000 euro dengan imbalan 10.000 euro vessel di tahun ketiga ya, dengan bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk vessel dengan risiko serupa juga 10%. Bagaimana Biglow mencatat penerimaan vessel tersebut? Jadi ini ada suku bunganya sebesar 10% per tahun ya, 10% per tahun dengan risiko yang sama sebesar 10%. Maka kita hitung 10% dari 10.000 itu berapa? 1.000. Jadi nanti setiap tahun akan ada bunga sebesar 1.000, dan di akhir tahun ketiga akan ada penambahan ya, nilai nominal 1.000 dengan suku bunga 1.000, seperti itu. Nanti perhitungannya seperti apa ya, ini nanti berkaitan dengan present value ya, nilai sekarangnya berapa gitu ya, kalau misalkan kita tarik mundur ya, seperti itu. Oke. Misalkan bunga yang diterima kita 10% menggunakan anuitas biasa ya, anggapnya kita menggunakan anuitas biasa, anggapannya berarti 1.000 dikali 2,487, ini 10% periode ketiga ya, periode ketiganya. Maka 10.000 dikali 2,485 sama dengan 2.487. Ini menghitung bunga yang diterima ya, ini baru menghitung bunga yang diterima. Sekarang kita menghitung pokoknya sebesar berapa tadi, 10.000. Pokoknya menggunakan nilai sekarang ya, pokoknya menggunakan nilai sekarang. Kalau tadi nilai sekarang atas anuitasnya, karena bunganya kita pokoknya menggunakan tabel percent value ya, nilai sekarang saja, dikalikan dengan hasilnya 0,75132, maka hasilnya adalah 7.513. Maka akan ditambah sebesar misalkan 2.487, totalnya adalah tetap 10.000. Kemudian pencatatannya seperti apa ya? Di Januari maka akan ada penambahan piutang vessel terhadap kas ya, jadi nanti akan ada pengeluaran kas besar 10.000. Kemudian akan di akhir tahun akan mendapatkan pendapatan tahun pertama ini ya, tahun pertama ya. Jadi si Biglow itu mengeluarkan kas ya sebesar 10.000
ya, maka menambahkan piutang wesel kasnya 10.000, kemudian ada pendapatan bunga kas terhadap pendapatan bunga sebesar 1.000. Yang kedua, piutang wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes ya, zero interest bearing notes. Ini contohnya Jeremiah Company menerima wesel bayar 3 tahun senilai 10.000 tanpa bunga. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 9%. Bagaimana Jeremiah mencatat penerimaan wesel tersebut ya, dia menerima weselnya. Oke, berarti 10.000 dikali present value-nya ya, ini pokoknya. Kemudian hasil pokoknya ini nanti kita masukkan ke dalam tabelnya, tabel amortisasi diskonto wesel ya. Tabel amortisasi diskonto weselnya di tahun yang bersangkutan ya, di tahun penerbitan, date of issue-nya, tanggal penerbitannya adalah berapa ini ya, 7.721,80 dikali kemudian di akhir tahun pertama gitu ya, di akhir tahun pertama bunganya mendapatkan bunga berapa, 694,96, dari mana dikali dengan ini ya, 7.000 itu pokoknya dikali dengan bunganya yaitu sebesar 9% ya. Kita menggunakan karena tidak ada penentuan bunganya, maka kita menggunakan suku bunga pasarnya ya. Kemudian tahun selanjutnya juga seperti itu, akan berbeda karena nilai nominal juga sudah berubah. Kemudian sampai akhir tahun akan menjadi akhir tahun ketiga menjadi 10.000. Kemudian ada ini ya, pendapatan bunga dan diskonto yang diamortisasi ya. Jurnal yang disiapkan untuk menerima penerimaan weselnya sebesar berapa, 7.721,80 ya. Ini terkait dengan kas ya, kas yang ini untuk mencatat penerimaan weselnya. Jadi ini seperti tadi ya, kalau tadi kan piutang weselnya atau wesel tagihnya itu sebesar 10.000 atas kas, kalau ini sebesar 7.000 ya yang tadi ini. Jadi jumlahnya sama ya, piutang wesel atau wesel tagih ya, kita sebutnya wesel tagih terhadap kas. Ini berarti wesel tagih terhadap kas 7.000. Kemudian bunganya seperti apa? Kalau tadi kas terhadap pendapatan bunga ya, kalau ini berarti wesel tagih terhadap pendapatan bunga ya. Jadi mendapatkan kenapa kita tuliskannya bukan kas ya, karena ini adalah piutang wesel tanpa bunga atau zero interest seperti itu. Jadi biar agar nanti di akhir periode ini siapa Jeremiah itu mendapatkan sebesar 10.000 ya. Ini kan tadi piutang weselnya baru yang diterima adalah sebesar 7.000 ya, sebesar 7.000. Jadi agar di akhir piutang wesel itu nanti akan berjumlah 10.000. Jadi karena yang diterima baru 7.000, maka nanti akan ada pendapatan bunga atau penambahan piutang wesel sampai akhir tahun ketiga sehingga menjadi sebesar 10.000. Nanti tahun kedua 757, tahun ketiga 825. Kemudian yang selanjutnya adalah piutang wesel dengan bunga. Kalau piutang wesel dengan bunga seperti apa? Piutang wesel dengan bunga nanti ini contohnya, misalkan Morgan Group membuat pinjaman kepada Marico dan menerima wesel 3 tahun senilai 10.000. Kemudian berjangka waktu 3 tahun ya senilai 10.000. Kemudian suku bunganya
adalah 10% per tahunnya. Kemudian suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa atau risiko yang sama adalah sebesar 12%. Berarti ini suku bunga pasarnya lebih besar daripada suku bunga weselnya. Ya, tadi kita lihat suku bunga pasar lebih besar daripada suku bunga wesel. Jadinya apa? Ya, suku bunga suku bunga wesel lebih rendah daripada suku bunga pasar akan mendapatkan diskon. Berarti nanti diskontonya kita hitung berapa ya diskonnya, melihat perhitungannya. Oke. Ya, ini ilustrasinya ya, berarti nanti sama ya, ilustrasi sama dengan yang tadi. Kemudian penerimaan bunganya kita lihat, hitung bunganya dulu ya, seperti biasa. Berarti tadi berapa? 12%. Kita menggunakan karena untuk menghitung diskontonya berapa, diskon berapa sih selisih antara 10% dengan 12%, jadi kita menggunakan risiko yang tertinggi, bukan risiko, suku bunga pasar yang tinggi ya, 12%, karena untuk menghitung sebenarnya berapa sih selisihnya ya, dari misalkan tadi 10.000 nilai nominal wesel, nanti jadinya berapa sih diskontonya dan nilai sekarang weselnya berapa. Penerimaan bunga 12% berarti 1000 dikali 240, ini ya sesuai 2,40183, hasilnya 2402. Kemudian pokoknya berapa? 10.000 kan ya, 10.000 dikali 0,71178, hasilnya 7.118 dolar. Maka kita kurangi ini nilai nominalnya tadi berapa, 10.000. Kemudian nilai weselnya dengan suku bunga 12% adalah ini ya, 9.520. Wah, kecil ya. Maka terdapat diskon sebesar 480 rupiah. Ini berarti suku bunga efektifnya tadi kan 12%, melebihi suku bunga yang dinyatakan atau suku bunga weselnya sebesar 10%. Jadi nilai sekarang dari wesel lebih kecil dari nilai nominal. Artinya apa? Artinya si Morgan ini menukarkan wesel dengan diskon. Maka diskon yang dicatatnya adalah berapa? Sebesar 9.520. Jurnalnya berarti gimana? Wesel tagih atau piutang wesel terhadap kas sebesar 9.520. Ini gambarnya seperti ini kalau misalkan dibuatkan tabel ya. Berarti ini yang diterima karena suku bunganya lebih rendah ya, 10% ya. Nilai sekarang dari wesel lebih kecil daripada nilai nominal. Berarti ini nanti hasil akhirnya adalah 10.000 di tahun ketiga. Pencatatan bunga pada akhir tahun pertama, kasnya adalah 1.000. Kemudian ini ya, piutang bunganya sebesar piutang weselnya atau utang weselnya, wesel tagihnya gitu ya, atau wesel tagihnya wesel tagihnya itu sebesar 142. Kemudian pendapatan bunganya adalah ini. Jadi akan ada selisih kas yang diterima. Kalau tadi kan di sebelumnya ini ya, yang tabel. Oke, ini yang dikeluarkan. Tidak ada ini ya, tidak ada selisih antara ini ya, pendapatan bunga dengan diskonnya. Ya, piutang wesel sama kas dapatnya adalah 10.000. Oke, kita lanjut ke penilaian yang selanjutnya. Setelah kita bisa menghitung, kita akan melakukan penilaian atas wesel tagihnya. Ini terkait dengan piutang wesel yang diterima untuk properti, barang atau jasa.
Ini contohnya ya. Jadi misalkan ada vessel tagih yang diterima untuk properti barang dan jasa. Kita ke contohnya, Oasis Development Co menjual banyak tanah. Kemudian pertukaran vessel adalah 35.240. Ternyata nilai harga pasarnya harga tanah awalnya ya 14.000. Kemudian pada tanggal penjualan tanah tersebut memiliki nilai pasar 20.000. Jadi harga yang dijual 14.000, ternyata harga wajarnya 20.000. Maka Oasis akan menggunakan nilai harga pasar tersebut sebagai nilai sekarang dari vessel tersebut. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Vessel tagih tanahnya adalah 14.000 aslinya ya, harga belinya. Kemudian keuntungannya karena dari nilai pasar ada selisih dengan nilai pasar, maka keuntungannya adalah 6.000. Piutang vesselnya adalah 20.000. Perusahaan mencatat dan melaporkan vessel tagih jangka pendek sebesar nilai realisasi kasnya. Perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian piutang vessel, bayar jangka pendek, dan dalam catatan beban piutang tagih dan rincian terkait dengan piutang usaha. Oke, ini masalah lain terkait dengan penghentian pengakuan piutang ya, atau vessel tagihnya. Jadi seperti apa nanti akan ada opsinya ya. Kemudian juga nanti akan ada pengalihan atas vessel tagihnya. Seperti itu. Ketika piutang atau ketika vessel tidak lagi memiliki nilai, artinya hak kontraktual atas arus kas dari piutang sudah tidak ada lagi. Ketika perusahaan mentransfer misalnya menjual piutang ke perusahaan lain, dengan demikian mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan ke perusahaan tersebut. Oke, penghentian pengakuan piutang ya, berdasarkan nilai transfer ya, berdasarkan transfernya terjadi karena apa, kita bisa lihat untuk tujuan ya mempercepat penerimaan uang tunai. Jadi ketika piutang ditransfer atau dijual untuk mempercepat penerimaan uang tunai, untuk kompetisi, dan juga menjual piutang karena uangnya kurang ya, tidak ada uang pas di perusahaan. Kemudian karena penagihan atau pengumpulan memakan waktu dan mahal. Pengalihan piutang untuk mendapat uang tunai terjadi dari dua cara. Yang pertama dengan penjualan atau pinjaman yang dijamin ya, pinjaman yang dijaminkan. Akan ada dua cara dari pengalihan piutang atau transfer piutang. Ini gambarnya. Jadi nanti ada faktor ini dari customer mengajukan order pembelian, kemudian perusahaan menyetujui, kemudian perusahaan mendapatkan piutang, kemudian menawarkan kredit kepada faktor, kemudian perusahaan mengirimkan barang, kemudian faktor mengirimkan uang tunai karena karena mendapatkan penjualan piutang. Ini perusahaan menjual piutang ke sini, maka customer akan melakukan pembayaran kepada faktornya ya. Ini persetujuan kreditnya ya. Faktor ini merupakan perusahaan pembiayaan atau bank ya. Jadi merupakan perusahaan pembiayaan atau banknya, seperti itu. Oke, atau nanti kita bisa sebut sebagai anjak piutang ya. Jadi adanya pembelian piutang ya. Jadi kalau di Indonesia sudah ada aturannya terkait dengan pengurusan perusahaan pembiayaan yang namanya anjak piutang atau factoring ya, atau factoring. Bentar. Nah, oke, kemudian definisinya ini kalau misalkan menurut OJK adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang. Jadi urusan piutang sudah dialihkan ya, penagihannya. Atau ketika berdasarkan definisi Kementerian Keuangan, anjak piutang atau factoring ya, bisa disebut factoring, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Jadi tadi anjak piutang ada 3 yang terlibat: perusahaan anjak piutang atau faktornya ya, perusahaan pembiayaannya atau banknya, klien atau supplier sebagai pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, dan nasabah atau customer sebagai pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Tadi ini ya ada 3 ya.
faktor, customer, dan juga perusahaan. Oke. Oke, ini ya contoh penjualan ya. Penjualan itu nanti akan ada dua, penjualan tanpa jaminan dan juga penjualan dengan jaminan. Penjualan tanpa jaminan di mana nanti ada ketika membeli piutang, pembeli umumnya menanggung resiko kolektabilitas dan menyerap kerugian piutang. Jadi nanti pembeli akan menanggung resiko penagihan dan juga menanggung resiko kerugian kredit ketika piutang tidak dapat ditagihkan. Ini merupakan penjualan tanpa jaminan, atau nanti kita bisa sebut menjadi penjualan ini ya, without guarantee dan without recourse ya. Jadi tanpa jaminan, jadi intinya adalah pengalihan kepemilikan piutang dan juga substansinya, yaitu risiko dan juga manfaatnya. Nanti berarti seperti penjualan aset, penjualan akan mencatat kas untuk piutang yang dibayarkan sejumlah nilai nominal serta mengakui selisih jika terjadi retur atau penyisihan kerugian atas penjualan piutang. Jadi disamakan dengan transaksi penjualan aset seperti itu ya. Ilustrasinya kita lihat ya. Crash Tekstil menjual piutang sebesar 500.000 dari kepada komersial faktor atau kepada komersial faktor dengan basis non jaminan atau tanpa jaminan ya maksudnya. Crash Tekstil mengalihkan piutang kepada komersial faktor yang akan menerima penagihan piutang tersebut ya. Kemudian komersial faktor mengenakan biaya tambahan sebesar berapa ini? Sebesar 3%. Kemudian dan menyisihkan jumlah 5% dari piutang untuk kemungkinan penyesuaian. Kemudian Crash Tekstil dan komersial faktor membuat jurnal untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan sebagai berikut. Ini akan ada dua perbandingan. Yang pertama dari Crash Tekstilnya ya, yang menjual piutang. Maka Crash Tekstil akan mendapatkan berapa? Besar 460.000. Kita ke sini dulu ya, komersial faktor dulu. Oke. Berarti komersial faktor akan menerima berapa? Piutang sebesar 500.000. Ya, besar 500.000. Kemudian Crash Tekstil juga akan mengeluarkan uang sebesar 460.000. Dari mana 500.000 ini? Tadi kan ada biaya keuangan sebesar 3% dan juga pembiayaan ya, pembiayaan terkait dengan penyesuaian sebesar 5%. Berarti 500.000 dikali dengan 5%, maka hasilnya adalah 25.000. Pendapatan bunga ini dimasukkan ke dalam pendapatan pembiayaan ya sebesar 5% ya, sebesar 5% ya, sebesar 5%. Maka kas yang diterima yang dibayarkan dari komersial faktor ke Crash Tekstil ada sebesar 460.000. Do from faktor itu adalah kemungkinan terjadinya diskon penjualan, retur penjualan, dan penyisihan piutang. Jadi dikatakan do from faktor atau kerugian atas penjualan piutang atas tagihan dari faktor ya, nanti tagihan dari faktor ketika kemungkinan terjadi ini tiga hal ini ya, diskon, retur, dan juga penyisihan. Karena ini adalah kemungkinan terjadi penyesuaian ya, maka kita catat sebagai do from faktor di Crash Tekstil, yaitu tagihan dari faktor besar 25.000. Kemudian ada kerugian atas penjualan piutang sebesar 15.000, yaitu atas biaya keuangan ya. Oke, ini ya biaya keuangan, berarti ada kerugian, berarti kas yang diterima oleh Crash Tekstil ada 460, piutangnya dikredit sebesar 500, seperti itu ya.
Jadi nanti dilihat apakah nanti akan ada due from factor berkaitan dengan penyisihan, retur ataupun diskon. Berarti itu ketika ada kalimat 3 hal ini berarti nanti akan masuk ke due from factor atau tagihan dari faktor. Presentasinya berapa dikalikan menjadi ini. Kemudian ketika ada biaya keuangan akan menjadi kerugian bagi yang menjual piutang, yaitu Crash Tekstil sebesar 3% dikali dengan 500.000, yaitu 15.000. Dan bagi komersial faktor menjadi pendapatan ya, pendapatan pembiayaan karena ditanggung oleh Crash Tekstil ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti diperhatikan tambahannya baik dari biayanya ataupun jumlah due from factor atau tagihan dari faktor yang baik yang berasal dari apa tadi, diskon ataupun retur ataupun penyisihan. Kemudian penjualan dengan garansi atau with guarantee ya, atau with recourse ya, dengan recourse terhadap kerugian kredit ya. Penjual menjamin pembayaran kepada pembeli, kemudian transfer dianggap sebagai pinjaman atau terkadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Contohnya, asumsikan bahwa Crash Tekstil menjual piutang dengan jaminan ya, dengan jaminan berarti nanti akan ada risiko dan manfaat kepemilikan yang secara efektif dialihkan ke komersial faktor. Jadi manfaat ya, risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan ke komersial faktor, tetapi masih ditanggung oleh Crash Tekstilnya. Jadi Crash Tekstilnya tidak melepas begitu saja, masih ada tanggungan oleh Crash Tekstil. Maka ketika terdapat jaminan gagal bayar, maka risiko dan manfaat dari piutang tersebut masih ditanggung oleh Crash Tekstil karena ini penjualan dengan garansi atau disebut sebagai hanya ini ya, pinjaman ya, transfer pinjaman atau penjualan yang gagal kalimatnya ya. Berarti nanti akan sama, ininya sama, cuma kalimatnya adalah tidak akan ada pengalihan piutang ya. Kalau ini kan penjualan tanpa jaminan, semua risiko dan juga manfaat akan dialihkan, berarti piutangnya akan dialihkan di sini. Kalau penjualan dengan garansi ya, atau penjualan dengan jaminan, maka tidak akan ada pengalihan piutang, maka tidak akan ada pengalihan piutang dari Crash Tekstil ya, tidak akan ada kalimat piutang yang berkurang, tapi akan ada kalimat adalah recourse liability atau liabilitas kepada komersial faktor ya, liabilitas kepada komersial faktor. Jadi tidak akan ada pengalihan piutang, tetapi di komersial tetap akan dicatat penambahan piutang sebesar 500.000 karena mengeluarkan uang sebesar 460 dengan due to customer atau tagihan kepada Crash Tekstilnya ya. Jadi ditanggung karena tadi 25.000 ini adalah ini ya, 5% nya adalah ditanggung oleh karena ini piutangnya masih di Crash Tekstil, maka 5% ini akan ditanggung oleh Crash Tekstil ya. Makanya ada tulisan due to customer, tagihan kepada Crash Tekstil sebesar 25.000, serta adanya pendapatan pembiayaan karena biaya pembiayaannya itu ditanggung oleh Crash Tekstil. Kemudian kas yang keluar adalah 460.000 seperti itu ya. Jadi perbedaannya ada di pengalihan piutang tidak akan ada hanya recourse liability ya. Selanjutnya ada penghentian pengakuan piutang ya. Jadi ketika ada penghentian pengakuan piutang nanti seperti apa penghentiannya. Penghentian pengakuan piutang di mana nanti piutang tidak akan dimasukkan ke dalam aset perusahaan, dihentikan pengakuannya. Ini contohnya pada tanggal 1 Maret 2019 Meng Mills memberikan atau mengalihkan $700.000 dari piutang usahanya kepada Sinobank dengan jaminan atas Wesel. Ini terkait dengan pinjaman ya. Ini langkah selanjutnya adalah
pinjaman yang dijamin. Kalau tadi kan piutangnya dialihkan dengan dijual, kalau ini dengan dijamin ya, dengan menggunakan pinjaman yang dijamin. Ini contohnya 1 Maret 2019 Melsmi memberikan atau mengalihkan 700.000 euro dari piutang usahanya kepada bank sebagai jaminan atas wesel ya sebesar 500.000. Jadi ini yang diminta adalah 500.000. Mengmils terus mengumpulkan piutang, akun debitur tidak diberitahu tentang pengaturan tersebut. Betul. Sinobank menilai biaya keuangan 1%, ada biaya keuangan. Bunga atas wesel adalah 20%. Mengwil melakukan bayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang dikumpulkan dari piutang. Jurnalnya seperti apa? Ini ya. Perbedaannya. Yang pertama dari Mengmils dulu ya. Mengmils itu ini kan ada pengalihan piutang. Jadi ada pengalihan piutang dari Mengmils kepada Sinobank. Berarti nanti karena piutangnya dialihkan, nanti akan ada penerbitan wesel pada tanggal 1 Maret di mana nanti dari Mengmils karena piutangnya dialihkan maka akan ada penambahan kas sebesar 493.000 dari karena ada biaya 1%, biaya apa ini keuangan, maka dikurangi 1%, maka 500.000 dikurangi dengan 7.000, maka yang diperoleh kasnya adalah 493.000. Kemudian wesel bayarnya yang dikeluarkan ada yang dikeluarkan sebesar 500.000. Kemudian untuk Citizen Bank itu ada wesel bayar 500.000, kemudian pendapatan pembiayaan 7.000, kemudian ada kas sebesar 493 ya. Kemudian ketika terjadi pelunasan piutang pada bulan Maret, pelunasan pada bulan Maret sebesar 440, sebesar 440 dikurangi dengan diskon tunai sebesar 6.000 dolar ditambah penerimaan retur penjualan sebesar 14.000 ya. Jadi ada retur penjualan 14.000. Kemudian jurnalnya maka yang dicatat adalah di Mengmils saja, yaitu adanya retur penjualan sebesar 440.000 gitu ya. Jadi piutangnya masih dicatat di Mengmils, makanya akan ada pendapatan sebesar kas masuk sebesar 434.000 dengan diskon penjualan sebesar 6.000 dan juga retur penjualan sebesar 14.000. Piutangnya adalah sebesar 454, dari mana 440 dikurangi 14.000 ya, dikurangi 14.000. 440 ditambah 14.000 ya. 440 itu dari mana? 434 ditambah 6.000 seperti itu. Kemudian ada pelunasan pembayaran pada bulan Maret plus bunga yang masih harus dibayar ke bank pada 1 April. Maka akan ada penerimaan pelunasan pembayaran ya. Di Sinobank akan ada penerimaan, di Mengjual akan ada pembayaran ya, karena ini pelunasan pembayaran ya wesel ya, pelunasan pembayaran wesel. Jadi weselnya akan berkurang di debit ya. Jadi akan ada pelunasan pembayaran oleh Mengwils ya sebesar 439.000. Dari mana 500.000 dikali dengan
ini bunga vesselnya 12% dikali dengan bulan pertama ya, karena masih bulan Maret April ya, April Maret April kan 1 bulan. Berarti akan ada akan ada beban bunga sebesar 5.000. Kemudian ada wesel bayarnya adalah 434, di mana kas yang keluar adalah 439.000. Wesel bayarnya berarti kan berkurang 434. Nah, di posisi Sinobank maka akan mendapatkan kas sebesar 439.000 atas pelunasan wesel tagihnya. Kemudian ada pendapatan bunga sebesar 5.000 ya, kan sebesar 5. Kemudian selanjutnya ada pelunasan saldo piutang bulan April dikurangi penghapusan sebagai tidak tertagih sebesar 2.000. Oke, ada penyisian piutang tak tertagih ya. Ada pelunasan saldo piutang sebesar 244 ya. Kalau yang tadi kan sebelumnya ada pelunasan sebesar 434 ya. Kita lihat kalkulator ya. Jadi kan di sebelumnya 454, karena kan tadi kan sebelumnya ini 400 ada pelunasan piutang 454, berarti kan piutang dari 700, tadi kan piutang aslinya adalah 700 ya, tapi dijaminkan mendapatkan uang 500.000. Kemudian ada pelunasan yang pertama 454 pelunasan piutang, kemudian yang kedua berarti sisa dari 700 kurang 454, ada pelunasan semuanya yaitu besar 246, tetapi ada penyisian piutang tak tertagih yang tidak tertagih sebesar 2.000, maka kas yang diterima adalah 244, penyisihannya adalah 2.000 ya. Oke, kemudian tidak dicatat ya di Sinobank, karena Sinobank tidak dialihkan terkait dengan piutangnya, masih dicatat di Bank Wealth. Kemudian selanjutnya ada remittance, itu terkait dengan penyetoran saldo pada saat jatuh tempo, yaitu sebesar 66.000, yaitu 500 dikurangi 434 pada wesel ditambah bunga di 1 Mei, maka hasilnya adalah 66.000 dikalikan ada penyetoran ini ya, saldo berarti ya, ada pengeluaran kas oleh Mengwil dan pendapat kas masuk oleh Sinobank. Berarti beban bunganya berapa? 66.000 dikali dengan 12% ya. Tadi kan di sini sudah ada pelunasan ya, pada waktu pertama pelunasan wesel lagi sebesar berapa? Ini ya 434. Berarti si Mengwil itu mau membayar sisanya ya, sisa dari 500, berarti pelunasannya adalah 66.000. 500 dikurangi dengan 434 sama dengan 66.000. Kemudian bunganya berapa ya, ditambahkan bunga, berarti 660 dari mana? 66.000 dikali 12% dikali 1 bulan, berarti jumlah kas yang keluar adalah 66.000 ditambah 660, yaitu 66.660. Maka akan ada pengurangan akan ada penambahan kas ya sebesar 66.660, kemudian ada pendapatan bunga sebesar 660 dan juga wesel tagih sebesar 66.000. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada pinjaman yang dijamin, secure borrowing ya, pinjaman yang dijamin. Oke, ini hampir sama ya seperti tadi ya contohnya hampir sama, kita skip saja, nanti bisa dicek kembali. Oke, ini ringkasnya terkait dengan pengalihan
kepemilikan ya, dengan ringkasan pengalihan piutang ya, kepemilikan piutang. Ketika manfaat serta risiko ditransfer ya, ketika iya berarti akan dicatat sebagai penjualan, di mana akan menghentikan pengakuan aset, akan mengakui aset yang diperoleh, serta akan mencatat keuntungan dan kerugian. Ketika risiko dan manfaat tidak dialihkan, maka mencatat sebagai pinjaman yang dijaminkan ya, pinjaman yang dijaminkan dan risiko tidak dialihkan. Mencatat tidak menghentikan pengakuan aset ya, berarti piutangnya tidak masih diakui. Kemudian mencatat hutang dan mencatat beban bunga. Yang terakhir ada penyajian dan analisis ya, ini ada penyajian dan analisis aturan umum untuk mengklasifikasikan piutang. Oke, ini ada analisis piutang terkait dengan perputaran piutang ya. Ingat perputaran piutangnya, rumusnya penjualan neto, net sales dibagi dengan rata-rata piutang atau piutang bersihnya ya. Ini misalkan piutangnya 35.664, saldo awal dan saldo akhir 2.204 ditambah ya, berarti dibagi 2, maka perputaran piutangnya adalah 14,9 di setiap waktu. Berarti nanti dibagi 365 dibagi 14,9, maka perputarannya adalah 14,9 kali dan setiap 33,2 hari. Oke, bisa ya. Rasio tersebut digunakan untuk menilai likuiditas piutang, menilai berapa kali atau rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Kemudian ini ada appendix-nya, ada terkait dengan appendix 7A berkaitan dengan pengendalian kas atau kontrol atas uang tunai ya. Nanti bisa dilihat nanti berkaitan dengan menetapkan rekening bank. Jadi rekening bank tujuan pengendalian perlu, maka diperlukan rekening variasi jumlah dan lokasi banknya ya. Contohnya apa? Menggunakan sistem kas kecil atau impres ya, sistem kas kecil impres. Mencatat transfer kas kecil ya, berarti penambahan misalkan kas kecil terhadap kas, atau misalkan menggunakan beban berarti ada pengurangan. Kemudian jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dalam dana kas kecil melebihi 50, maka akan menurunkan saldo dana kas kecil, berarti karena ada kelebihan dana kas kecil, dananya diambil dimasukkan ke dalam kas kecilnya berkurang, kasnya bertambah 50. Kemudian ada terkait dengan pelindungan fisik saldo atas saldo kas ya, maka caranya gimana menimilkan uang tunai yang ada, hanya memiliki uang tunai kecil dan tanda terima hari ini ya. Kemudian simpan dana di lemari besi, berangkas atau laci, kirimkan tanda terima setiap hari ke bank, buktikan secara berkala saldo yang ditunjukkan di buku besar. Ketika ini berkait dengan rekonsiliasi, jadi ketika ada perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan, maka yang biasanya berkaitan adalah setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, biaya bank, kemudian ada kredit bank, serta ada kesalahan deposan atau bank. Setoran dalam perjalanan, jadi nanti misalkan setoran kas tapi masih belum dicatat oleh bank, kemudian ketika cek beredar, cek yang sudah ditulis oleh perusahaan tetapi mungkin belum dicatat oleh bank karena belum dicairkan oleh misalkan penerima cek tersebut ya. Biaya bank misalkan sudah dicatat oleh bank terkait dengan biaya tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Atau kredit bank berkaitan dengan penagihan atau penyetoran, misalkan penagihan wesel atau bunga ya. Kemudian ada kesalahan bank atau misalkan kesalahan baik dari sisi bank atau perusahaan ketika pencatatan ya, seperti itu. Ini rekonsiliasinya, jadi ada saldo per bank, misalkan ada penambahan
ini ya, deposit in transit, setoran dalam perjalanan, undeposit receipt terkait dengan penerimaan yang belum di store atau kas yang belum di store, kemudian kesalahan bank maka akan menambah ya, kemudian mengurang ketika ada cek yang beredar ternyata belum dicairkan, kemudian ketika kesalahan bank ya membuat laporan bank terlalu besar. Kemudian ketika catatan deposit atau catatan perusahaan ditambah ketika kredit dan penagihan bank belum dicatat, atau ketika error dari pihak bank, atau dikurangi ketika ada biaya bank yang belum dicatat oleh perusahaan, atau kesalahan bank yang membuat saldo laporan bank terlalu besar. Jadi nanti harus ada balance antara nanti hasil akhirnya adalah catatan bank dan catatan perusahaan ya. Ini ilustrasinya ketika ini ya, Nugget Mining Company ya menunjukkan saldo kas di Melbourne Bank tanggal 30 November 2019 sebesar 20.502. Laporan bank yang meliputi bulan November menunjukkan 22.190. Kemudian pemeriksaan catatan akuntansi dari Nugget Company dan laporan bank bulan November mengidentifikasi item sebagai berikut. Ada 7 ya. Yang pertama, setoran sebesar 3.680 yang dikirimkan Nugget pada tanggal 30 November tidak muncul di laporan mutasi bank, berarti belum dicatat oleh mutasi bank. Berarti nanti akan menambah karena ini yang dikirim belum dicatat, berarti setoran dalam perjalanan, berarti nanti akan menambah saldo per bank ya, karena belum dicatat ya. Padahal Nugget itu intinya Nugget itu sudah mengirim uang sebesar ini ke bank tetapi belum dicatat oleh bank, berarti akan menambah saldo bank ya, saldo Nugget Mining Company di bank Melbourne. Kemudian cek yang ditulis pada bulan November tetapi tidak dibebankan pada laporan bank bulanan November ada 3, 150, kemudian 4.820 dan 31 ya. Ini nanti akan menjadi pengurang dari ini ya, akan mengurang dari saldo bank Melbourne Bank. Kenapa? Karena ini sebenarnya sudah dikeluar dari pihak perusahaan, sudah dari pihak Nugget ini sudah mengeluarkan cek ini, ternyata bisa jadi belum dibebankan. Karena apa? Misalkan ternyata belum dicairkan ceknya sama yang penerima cek. Misalkan Tuan A sudah menerima cek sebesar $150 dari Nugget, tapi Tuan A ini belum ke bank, belum ke Melbourne Bank untuk mencairkan, makanya belum dicatat oleh Melbourne ya. Maka akan menjadi pengurang karena cek yang beredar ini ternyata belum dicatat. Oke, kemudian Nugget belum mencatat bunga sebesar 600 yang dikumpulkan oleh bank ya, oleh bank sebesar 600, berarti ada biaya bunga yang akan menambah catatan perusahaan, biaya bunga yang belum dicatat. Kemudian biaya administrasi bank belum dicatat dalam pembukuan Nugget, berarti akan mengurang ini catatan perusahaan, catatan Nugget. Kemudian bank mengembalikan salah satu cek pelanggan Nugget sebesar 220 dengan mutasi bank bertanda NSF ya. Jadi ada cek yang dikembalikan. Berarti tadinya bank sudah mencatat tadinya perusahaan Nugget sudah mencatat pengeluaran sebesar 220, tetapi harus cek pelanggan Nugget ya 220, ternyata dikembalikan, berarti nanti dikurangi sebagai pengurang catatan perusahaan. Kemudian Nugget menemukan bahwa terjadi salah catat cek 7322 sebesar 131 sebagai pembayaran hutang 311 ya. Berarti nanti akan ada selisih sebesar, harusnya tadinya adalah ini sebentar, cek yang ditulis bulan November sebesar 300 tapi dicatatnya adalah 131. Berarti nanti akan ada kesalahan dalam mencatat cek nomor 7322, nanti akan ada selisih sebesar 180, maka akan menambah akan menambah catatan perusahaan ya, karena salah tulis ya, tadinya harusnya
harusnya adalah sebesar 311, tetapi dicatat di ceknya adalah 131. Berarti ada selisih sebesar 180 ya, besar selisih 180. Menambah. Kemudian yang terakhir ada cek untuk nugget oil sejumlah 175 yang salah dibebankan ke nugget yang turut menyertai laporan banknya. Jadi nanti akan ada kesalahan catat yang nanti akan menambah catatan ini ya, Melbourne Bank ya, sebesar penambahan 175. Oke, nanti akan seperti ini. Jurnalnya nanti akan seperti ini. Kas untuk menambah ini yang di jurnal adalah catatan perusahaan ya, jadi cuma ini yang di jurnal adalah cuma ini ya, cuma 4 ya. Berarti kas bertambah pendapatan bunga, kas bertambah atas utang usaha ya, tadi pencatatannya kan salah. Kelebihan 180 tadi kan ini ya, kelebihan 180 dari ya tadi harusnya 131, ternyata kelebihan sebesar 180 ya. Kemudian yang ketiga 18 dolar, kemudian beban ya, kemudian terakhir adalah piutang atas kas 220. Oke, ini fakta-fakta relevan yang nanti bisa dilihat sendiri terkait dengan IFRS. Oke, seperti itu saja penjelasannya. Silakan nanti jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan chat lewat grup WA ataupun komentar di dalam video di bawah kolom komentar di video pembelajaran ini. Sekian dari saya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.